Di episode terakhir kemarin, Yong Han akhirnya mengetahui kalau Pak Kapol Choi adalah dalang dibalik penyerangan Ketua Dae-chun. Hingga saat ia akan membongkar kebusukan si Kapol Choi dan juga Baek Do-sok, tiba-tiba Ketua Dae-chun yang dikira masih koma malah ujuk-ujuk nongol di hadapan mereka. 영전을 경화드립니다. 남아있지 않을까요? 입니다. Setelah Ketua Dae-chun muncul di hadapan semua orang, Yong Han pun lantas meminta Kapol Choi dan Baek Do-sok untuk mau mengakui perbuatan mereka. Walaupun awalnya tidak mau mengaku, namun karena keteledoran Baek Do-sok saat di rumah sakit dan mengakui semua perbuatannya, akhirnya Kapol Choi pun hanya bisa pasrah. Apalagi saat Yong Han mengeluarkan bukti yang kuat soal si Kapol Choi saat ini masih merupakan anggota Shinkwang yang tunduk pada kekaisaran Jepang. Ia pun semakin tersudut dan tidak bisa berkutik. Namun ketika Kapol Choi meminta untuk menyebutkan imbalan apa yang diharapkan untuk tetap menutup mulut tentang identitasnya yang seorang pengkhianat, tiba-tiba Ketua Dae-chun malah merobek semua bukti-bukti yang bisa menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara. 그 당시 사진. 니들이 원하는 게 뭔데? Entah apa alasan Ketua Dae-chun merobek semua bukti-bukti itu, tapi yang jelas sebagai balasannya ia meminta agar kepolisian Jungnam tidak lagi-lagi mengganggu timnya dalam setiap operasi yang sedang mereka kerjakan. Entah imbalan ini sebanding atau tidak, namun yang jelas itulah yang Ketua Dae-chun inginkan. 너네는 명령 체계가 있는 곳이야. 가만히 좀 있어봐. 반장님. 그냥 냅두라고요. Setelah kembali ke rumah sakit, Yong Han dan yang lainnya tentu mempertanyakan kenapa ia merobek semua bukti-bukti itu. Karena setelah bukti-bukti itu hilang, tentu mereka tidak bisa lagi memenjarakan Kapol Choi dan kelompok Shinkwang. Namun bukannya memberikan jawaban yang memuaskan, Ketua Dae-chun malah tertawa terbahak-bahak. Rupa-rupanya ia sengaja merobek semua bukti itu agar Yong Han dan timnya bisa terus menjadi detektif yang memberantas semua kejahatan tanpa ada gangguan dan intervensi dari pihak manapun. Sebab ternyata selain bukti yang sudah dirobek tadi, Ketua Dae-chun masih mempunyai bukti yang lainnya atau kartu as yang bisa ia gunakan kapan saja untuk memenjarakan Kapol Choi dan juga kelompok Shinkwang. 남은 패보다 더 중요한 게 있어. 패가 또 있으신 거죠? 아이고. Beberapa hari kemudian ketika Yong Han dan Hee-ju akan pergi ke kuil, tiba-tiba di tengah jalan mereka melihat ada kerumunan orang yang sedang mengusik seorang warga. Dia diusik karena mereka takut akan tertular penyakit kusta yang sedang ia derita. Sebenarnya pada tahun itu banyak sekali para warga Korea terkena penyakit kusta dan berujung tewas. Makanya mereka sangat ketakutan. 우리 다 옮겨 죽이려고 작정했어. 지금 뭐 하시는 겁니까? 빨리 돌아가십시오. 한 번만 더 저분들 위협하시면 Setelah melerai keributan di jalan, Yong Han dan Hee-ju pun pergi ke kuil untuk berdoa agar hajat mereka selalu terkabul, dari kesehatan, keselamatan, hingga keberlangsungan rumah tangga mereka agar selalu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun di antara banyaknya doa yang mereka minta, ternyata ada satu doa yang tak kunjung dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa selama 2 tahun mereka menikah, yakni hadirnya seorang anak untuk mereka. Yong Han pun meminta Hee-ju untuk sabar, karena ia yakin betul kalaulah memang Yang Maha Kuasa sudah berkehendak, pasti mereka akan dititipkan seorang anak. 연초만 비는 게 아니라 나야 항상 똑같죠. 여보, 삼신 할머니께서 어련히 알아서 주실까? 함께 있어줘서 고마워요. Tak berapa lama kemudian, tepatnya di dekat kuil, yakni di sebuah kantor saham, tiba-tiba seorang pegawai di kantor tersebut yang sepertinya sudah sangat gundah gulana dihampiri oleh seseorang yang entah siapa dan langsung menyerangnya. Ia pun dicekik, dibanting, dihajar habis-habisan tanpa tahu apa salahnya. Hingga satu waktu bertepatan ketika Yong Han dan Hee-ju sedang lewat di depan kantor tersebut, tiba-tiba karena saat kejadian ada satu orang saksi yang sigap naik ke lantai 4 untuk mencari sang pelaku. Ia pun diminta keterangan tentang kejadian itu. Namun sayang, ia tidak tahu siapa pelakunya karena saat naik ke atas sang pelaku sudah tidak ada di tempat. Karena tidak ingin kehilangan jejak apapun, Yong Han dan yang lainnya segera memeriksa TKP untuk mencari bukti-bukti. Namun di sana mereka tidak menemukan apa-apa selain hanya bekas sepatu korban, beberapa barang yang hancur dan juga sebuah surat wasiat, di mana di dalam surat tersebut bertuliskan seolah-olah korban bunuh diri karena telah menggelapkan dana perusahaan.
유서 필적 감정부터 받아야 될 것 같은데. 이렇게 티나는 타살 사건 현장도 드물다. 말미암아 피해를 입으신 명일증권과 Karena Yonghan dan yang lainnya yakin betul bahwa kematian korban bukanlah bunuh diri alias kasus pembunuhan. Mereka pun meminta sang direktur serta rekan korban untuk menjelaskan, kira-kira benarkah korban melakukan penggelapan dana seperti di surat wasiat atau tidak. Namun mereka menjawab benar. Bahkan rekan si korban juga mengatakan, dia pernah melihat sendiri kalau rekannya itu sering mencuri uang nasabah. Namun karena masih belum yakin akan semua keterangan itu, Yonghan lantas meminta istri dari si korban untuk hadir dan memberikan keterangan. Ia pun menjawab memang benar, akhir-akhir ini suaminya terlihat gelisah bahkan ketakutan. Namun karena yakin suaminya tewas bukan karena bunuh diri, ia pun membawa bukti tulisan tangan suaminya untuk dicocokkan dengan surat wasiat yang ditemukan dan meminta Yonghan untuk membersihkan nama suaminya. 이건 그의 유서가 아니에요. 어떤 게요? 꼭 풀어주세요. Keesokan harinya Yonghan dan Kyung pergi untuk mencari informasi dari warga sekitar. Seorang pedagang kaki lima mengatakan bahwa kantor saham itu memang tampak mencurigakan. Karena saat ia hendak membeli saham, ia malah dicuekin. Dia juga menyebutkan kalau ada seorang pria yang mencurigakan sering datang ke sana, yakni pria bersetelan necis berpakaian serba putih. 소장이랑 직원 말고 드나드는 사람 못 보셨어요? 백구두에 백하다마니 딱 기생 모래비처럼 생겼어. 우리 지식으로는 한계가 있어서 누군이 필요할. Hingga malam tiba, Yonghan dan timnya pun masih terus mencari berbagai informasi dari warga sekitar kantor saham untuk mencari sang pelaku. Tidak berapa lama kemudian, Kim dan Ho Jung ternyata menemukan ada seorang ibu dan anak yang terkena penyakit kusta yang rupa-rupanya tinggal di belakang kantor saham. Awalnya ia tidak mau berbicara sama sekali saat ditanya. Namun ketika Yonghan yang datang, si ibu pun mau menjawab semua pertanyaannya. Tentu karena ia teringat wajah Yonghan beberapa hari yang lalu saat membantunya. Si ibu pun lantas mengatakan ciri-ciri dari pelaku, yakni berambut gondrong, mengenakan jaket kulit dan tangan kanannya diperban. 장발에 검은 잠바를 붕대를 감았었고요. 정말 감사합니다. 날도 추운데 뜨뜻한 거 드세요. 아이 괜찮습니다. 괜찮습니다. 이거 받으세요. 네, 아닙니다. Setelah mendapatkan informasi tadi, Yonghan kembali ke dalam kantor saham bersama teman kos lamanya, yakni si pegawai Bank Goryeo, untuk meminta pendapatnya tentang kantor tersebut. Ternyata ia sebagai pegawai bank tahu betul kalau kantor saham itu sebenarnya hanyalah palsu atau tipu-tipu, bukan sekedar menerka-nerka. Tapi ia memang tahu siapa pemilik kantor saham itu dan ada di mana saja cabangnya. Namun ia mengatakan kepada Yonghan untuk berhati-hati menyelidiki kasus saham palsu ini, karena ternyata kantor saham palsu ini bisa berdiri sebab ada satu lembaga kuat yang melindunginya, yakni dari kepolisian, militer dan perangkat keamanan negara lainnya, atau biasa disebut sebagai Badan Intelijen Nasional. 혼자서 그렇게 증권 거래소를 막 이렇게 주무를 수는 없는. 중정? Keesokan harinya Yonghan dan yang lainnya pergi ke Bank Goryeo untuk menangkap sang pemilik kantor saham palsu, yakni si necis setelan putih. Mereka mengikutinya sampai ke pinggiran kota, yakni di sebuah tempat judi panco hingga larut malam. Dan di saat sedang mengikuti si necis, alangkah hokinya Yonghan, ternyata di tempat itu mereka juga melihat si pembunuh pegawai kantor saham waktu lalu, dan ciri-cirinya sangat cocok. Namun Yonghan tidak bisa menangkap mereka karena dikhawatirkan akan kabur karena terlalu banyak orang. 어디 아픈 건가 봐. 잡아버리죠. 아니 아직 안 돼. Namun keesokan harinya Yonghan kembali datang ke tempat judi itu untuk menangkap si gendut dan juga si necis. Tapi tidak langsung menggeruduk mereka seperti biasanya. Kyunghan sebagai anggota tim 1 yang sangat berotot pun berpartisipasi dalam judi panco tersebut untuk mengalahkan si gendut. Di mana taruhan yang mereka inginkan jika Kyung menang, maka semua uang taruhan harus dibagikan kepada seluruh orang yang ada di sana. 그렇지? 이 새끼들 경찰. 빨리 살아.
Begitu mereka semua ditangkap, Yong-han pun meminta mereka untuk mengakui semua perbuatannya, yakni tentang pembunuhan pegawai saham. Si gendut pun mengaku kalau ia melakukannya sebab diperintah oleh bosnya, yakni si bandar judi. Begitu juga si bandar judi, ia mengaku kalau mereka hanya diperintah oleh si necis untuk membunuh si pegawai kantor saham tanpa tahu alasannya. Namun begitu Yong-han sudah mendapatkan pengakuan mereka, tiba-tiba Baek Do-sok datang dan menjemput para tersangka. Dengan membawa kepolisian nasional, Baek Do pun meminta Yong-han untuk menyerahkan mereka semua tanpa protes. 중앙으로 이관시킬 거야. 그렇게 하고 있어. Tentu lagi-lagi melihat kebejatan para instansi kepolisian melindungi para penjahat, Yong-han pun jadi kesal bukan main. Ternyata orang-orang kuat dan kelompok yang dimaksud selama ini melindungi para pemalsu saham ini adalah mereka intelijen Korea dan juga Baek Do-sok sendiri yang ada di belakangnya. Maka dari itu ketika para tersangka ini ditangkap, Baek Do-sok langsung bertindak agar keterlibatannya dalam pemalsuan saham tidak terendus lebih jauh lagi. 나건수도 반드시 심판. 이거 진짜. Walaupun si necis berhasil lolos, namun pelaku yang telah membunuh si pegawai saham masih bisa Yong-han bawa dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang yang terlibat lainnya seperti si direktur kantor saham dan juga rekannya pun ikut ditahan karena terlibat penipuan. Namun meskipun kejahatan berhasil diungkap, Yong-han masih menyayangkan karena belum bisa membongkar seluruh kejahatan saham tersebut sampai ke akar-akarnya. Karena memang dilindungi oleh Baek Do-sok dan juga Badan Intelijen Nasional Korea. 가자. 살인범도 잡고 횡령범 억울한 것도 풀어줬잖아요. Beberapa hari kemudian saat sedang menikmati makanannya di rumah, Yong-han pun meminta Hee-ju untuk tidak terlalu memikirkan apakah mereka akan memiliki anak atau tidak. Karena ternyata Hee-ju sangat sering bolak-balik ke kuil untuk berdoa dan meminta keturunan. Namun karena Yong-han tidak mau terlalu membebani istri tercintanya dengan lebih jauh lagi, ia pun meminta Hee-ju untuk ikhlas jika memang mereka tidak diberikan keturunan. Toh Yong-han juga tidak apa-apa dan baginya yang terpenting adalah mereka berdua masih tetap bisa bahagia. 우리 둘이 더 중요한 거지. Sekembalinya ke kantor, Yong-han dan timnya langsung mendapatkan dua laporan sekaligus tentang adanya sebuah kejahatan yang terjadi tadi malam. Yang satunya sebuah kasus penjambretan yang menimpa orang-orang kaya, dan yang satunya adalah sebuah pembunuhan yang terjadi di rumah warga. Yong-han pun membagi dua timnya untuk menyelidiki setiap kasus. Kim dan Kyung-hwan mencoba mencari pelaku penjambretan, sementara ia dan Ho-jung menyelidiki kasus pembunuhan. 옆에 저거는 사용된 흉기인가요? 상태는 있냐? Namun begitu Yong-han sampai di lokasi, ia tidak bisa menemukan bukti-bukti yang akurat tentang siapakah orang yang telah membunuh wanita ini. Terlebih lagi para tetangganya juga tidak merasa keluarga mereka pernah berkonflik dengan seseorang. Dan saat putra sematawayangnya yang bernama Man-soo juga dimintai keterangan, ia juga tidak mencurigai siapapun karena memang ibunya selama ini terlihat akur dengan semua orang. Namun dari olah TKP, Yong-han meyakini kalau kasus itu memang benar-benar pembunuhan karena mereka menemukan adanya jejak sepatu dari tersangka yang terlihat melompati pagar. 여기입니다. 식범 소행일 가능성이 가장 높지 않습니까? 키워서 이 담벼락을 넘어간 것 같아요. Tidak ingin melewatkan sedikit pun petunjuk, Kim mencoba menginterogasi setiap korban penjambretan untuk mencari tahu ciri-ciri pelaku. Namun dari sekian banyak korban, tidak ada yang bisa mengingatnya karena saat dijambret mereka semua dalam keadaan yang sama, yakni sedang mabuk berat. Hanya ada satu yang bisa mengingat sedikit detail kejadian, di mana ia mengatakan kalau pelakunya sekitar ada 3 orang dan mereka menggunakan semacam pemukul yang mirip dengan tongkat pemukul dari satuan kepolisian. Sementara itu Yong-han yang masih menyelidiki kasus pembunuhan, ia kembali mendatangi para warga sekitar untuk mencari keterangan. Para ibu-ibu komplek pun lagi-lagi menjawab hal yang serupa, yakni si ibu adalah orang yang baik dan tidak pernah berkonflik dengan siapapun. Ekonomi mereka juga terbilang bagus karena mendiang suaminya adalah seorang nelayan dan mempunyai sebidang tanah yang sangat luas. Namun ada satu yang mungkin bisa mereka curigai, yakni setelah suaminya meninggal, si ibu telah menjalin hubungan dengan seorang pria secara diam-diam. Si pria itu pun sering sekali datang ke rumahnya. 혹시 그 남자 누군지 아세요? 시집처럼 드나들더라고. 일종의 남자친구?
Tidak ingin menunda waktu, Yonghan dan Hojung lantas pergi ke sebuah restoran mencari si pria yang diyakini adalah pacar korban untuk menginterogasinya. Pria yang bernama Do-kyung ini mengakui kalau mereka memang berpacaran kurang lebih 1 tahun. Namun ia menyangkal kalau dituduh sebagai pembunuh karena hubungan mereka baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar. Putranya Manso juga sudah sangat akrab dengannya dan sering bolak-balik ke kos-kosannya. 한번 물어보십시오. 이제 제 방에 놀러도 오고. 그 집 주소 좀 알려주시겠어요? Namun karena masih tidak percaya dengan pengakuan si Do-kyung, Yonghan mampir ke kos-kosannya untuk bertanya kepada si pemilik kos apakah ia melihat Dong-hyun di rumah malam lalu atau tidak. Si ibu kos pun mengatakan benar, dari semalam memang ia ada di kos-kosannya tertidur pulas sampai pagi hari. Namun alangkah terkejutnya Yonghan ketika Nansil datang membawa sebuah bukti jejak sepatu. Ternyata jejak sepatu tersebut cocok dengan sepatu milik Do-kyung. Bahkan di dalam indek kosnya, Hojung juga menemukan sebuah kemeja dengan bercak darah. 일단 남자친구부터 체포해. 나는 마술에 들어서 갈 테니까. Setelah menetapkan Do-kyung sebagai tersangka, Yonghan kembali menghampiri Manso untuk melihat kondisinya karena ia saat ini menjadi yatim piatu dan mempunyai penyakit paru-paru. Yonghan pun bertanya untuk memastikan apakah memang benar pacar ibunya itu adalah orang baik atau tidak. Ternyata memang benar ada satu kejadian di minggu lalu yang pernah ia lihat, di mana saat itu ibunya bertengkar dengan Do-kyung mencoba menghasut ibunya untuk menjual sebagian tanah peninggalan ayahnya. Dan mungkin inilah pemicu Do-kyung membunuh ibunya. 네, 사이 좋았어요. 지금으로서는 가장 유력한 용의자야. 나 빌려주기 싫어서 만수 핑계 대는 거 아니야? Sementara di tempat lain ketika Kim dan Kyung-hwan saat itu sedang mencari pelaku penjambretan, tidak sengaja ia menabrak Satpol PP yang sedang mabuk di sebuah gang. Percekcokan pun terjadi karena mereka tidak terima ditabrak dan meminta biaya pengobatan. Karena kelakuan mereka sudah sangat keterlaluan, Kyung pun mencoba memberi mereka sedikit pelajaran. Namun di saat itulah mereka menyadari kalau para Satpol PP ini mungkin adalah pelaku penjambretan karena mereka memiliki tongkat yang persis sesuai dengan keterangan korban. 야, 잠깐. 너 일이나 그만. Di kantor, Kim pun menginterogasi mereka untuk memastikan apakah memang mereka adalah pelaku penjambretan itu. Namun tidak disangka tuduhan itu bisa disangkal ketika pimpinan mereka datang dan bersaksi kalau anak buahnya selalu ada bersamanya saat jam kejadian. Terlebih lagi ada beberapa anak buahnya yang dihajar oleh seseorang dan tongkat mereka diambil. Jadi bisa dipastikan kalau anak buahnya terkena fitnah. Sementara Yonghan sendiri ketika membawa si Do-kyung untuk dimintai keterangan, ia tetap tidak mau mengakui kalau telah membunuh pacarnya. Padahal sudah ada barang bukti yang tidak bisa dibantah, yakni jejak sepatu yang persis dengan sepatunya dan juga kemejanya yang penuh dengan bercak darah. Namun sayang untuk kasus Yonghan, tuduhan itu juga bisa terbantah karena ada teman kosnya yang bersaksi kalau Do-kyung ada di kamarnya sepanjang pagi saat jam kejadian, yang sepertinya si Do-kyung juga difitnah oleh seseorang. 7시까지 코고는 소리가 계속 났습니다. Setelah curiga kalau Do-kyung memang dijebak, Yonghan pun mulai curiga kalau pelaku sebenarnya yang telah membunuh ibunya adalah Manso sendiri. Karena dari semua informasi yang Yonghan dapatkan, semua petunjuk mengarah kepadanya. Dari sering berkunjung ke kos-kosan Do-kyung sampai saat Nangsil membawa petunjuk baru. Ternyata saat ayahnya tewas 1 tahun yang lalu, orang yang terakhir ada bersamanya juga si Manso. Apalagi tidak mungkin jika ayahnya tewas tenggelam karena dia adalah mantan atlet renang. Dan benar saja ketika Yonghan mampir ke rumahnya masih dalam keadaan berduka, bisa-bisanya Manso tertawa lepas layaknya seorang psikopat saat membaca sebuah koran. Karena tidak ingin berasumsi liar, Yonghan lantas mendiskusikannya dengan ketua Daechun tentang kecurigaannya terhadap Manso. Namun tentu mereka menyangkal karena tidak mungkin bocah sekecil itu tega membunuh ayah dan ibunya sendiri. Ya, Yonghan juga tidak ingin berpikir jahat seperti itu. Tapi nyatanya setelah diselidiki lebih jauh, semua bukti-bukti memang mengarah kepadanya. Dari penjebakan Do-kyung pacar ibunya hingga rekam medisnya Manso pernah membeli sebuah obat tidur sebulan sebelum ayahnya dinyatakan tewas tenggelam.
tenggelam. Dan yang terakhir bukti bercak darah yang ada di baju Dokyung. Akhirnya Yonghan pun tahu betul asal muasal darah itu, yakni dari tangan ibunya sebelum meninggal seminggu yang lalu. 아무 피나 막 묻혀서 갖다 놨을까? 그럴 시간이 있었냐는 거지. 만수는 생각보다 똑똑한 녀석이에요. Keesokan paginya Yonghan dan Hujung menghampirinya untuk memastikan. Dan lagi-lagi Manso terlihat tertawa lepas saat sedang membaca koran. Kedatangan Yonghan ke sana untuk memojokkannya agar mau mengaku kalau dialah yang telah membunuh ibunya. Karena ternyata luka di tangan ibunya waktu lalu rupa-rupanya ulah Manso untuk menjebak Dokyung. Namun saat dibawa ke kantor, Manso masih tetap tidak mau mengakui perbuatannya walaupun sudah dipojokkan. Dan ketika Hojung menunjukkan semua bukti-bukti yang mereka punya, akhirnya Manso ini pun berubah 360 derajat yang tadinya seperti bocah polos menunjukkan wajah psikopatnya. 부모님 왜 죽였어? 와, 아차 싶었어요. Ya, ternyata memang benar kalau si Manso sendirilah yang telah membunuh ayah dan ibunya. Sambil memasang wajah Joker, Manso dengan entengnya mengaku sengaja membunuh ayahnya karena sakit hati tidak diberikan warisan. Sementara ibunya karena dia marah saat baru saja ayahnya meninggal, ibunya malah sudah mempunyai pacar baru. Namun yang lebih parahnya, ketika Yonghan mengatakan dia akan dipenjara seumur hidup karena perbuatannya, si Manso ini malah dengan pede mengatakan dia tidak akan dipenjara sama sekali dan hanya akan dibina karena rupa-rupanya dia memanfaatkan usianya yang masih 14 tahun untuk lolos dari jeratan hukum. 보호 선도? 아직 만 14살 안 됐어요. Tentu mendengar semua ucapan Manso pun Yonghan amat terkejut karena ternyata walaupun masih bocil, dia paham betul semua undang-undang dan hukum yang ada di Korea yang tidak akan memenjarakan dirinya. Ternyata itulah alasan kenapa di rumahnya banyak sekali buku tentang hukum, undang-undang dan lain-lain sebagainya. Rupa-rupanya dia mempelajari semua itu agar terbebas dari hukuman walaupun sudah membunuh kedua orang tuanya. Memang benar-benar bocah psikopat. 나 더 약한 조치를 받겠죠. 가자. Sementara di tempat lain, Kim dan Kyung-han ternyata masih memburu para penjambret yang sudah memakan banyak korban. Karena cara biasa tidak bisa untuk menangkap mereka, Kim pun berpura-pura menjadi orang kaya yang sedang mabuk untuk memancing para penjambret. Dan benar saja akhirnya mereka pun terpancing dan Kyung bisa menangkap para gerombolan ini. 받으시고. 자식들이 진짜. 야, 무릎 꿇고 손 들어. Namun setelah ditangkap ternyata 3 penjambret yang masih remaja ini mengaku terpaksa melakukannya karena selama ini hidup mereka tersiksa. Tidak ada yang mau membela walaupun nyawa mereka terancam. Rupa-rupanya para remaja ini adalah calon Satpol PP yang direkrut beberapa minggu lalu. Dan tidak berselang lama mereka pun kabur karena mengaku selalu disiksa, bahkan tidak diberi makan oleh para Satpol PP. Terlebih lagi mereka diperlakukan layaknya binatang dan dicap tangannya seperti seekor sapi. Berkat laporan mereka, Kim pun akhirnya tahu ternyata para Satpol PP itu orang-orang yang sangat bajindul. 알았으면 그냥 고아원이나 갈 걸 그랬어요. Dan di dalam penjara sendiri Yonghan terpaksa membebaskan si Manso karena harus mengikuti undang-undang bahwa anak di bawah usia 15 tahun tidak akan dipenjara walaupun melakukan kejahatan sebesar apapun. Setelah dibebaskan, si Manso sendiri terlihat sangat senang bukan main karena dia akhirnya bisa bebas dan mengelabui para polisi. Namun yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba di tengah jalan Yonghan mengacungkan senjatanya pada Manso karena sudah enak melihat si bocah psikopat yang dengan bebasnya berkeliaran setelah membunuh kedua orang tuanya. Dan 살려주세요. 잘못했습니다. 제가 죽을 죄를 졌. 그러기엔 너무 늦었다.
Namun setelah mengetahui kalau Yonghan hanya menipunya, bukannya meminta maaf, si Manso malah kembali meremehkan Yonghan dan menganggap dirinya benar-benar akan bebas dari hukuman. Hingga tiba-tiba Ho Jung mengeluarkan borgolnya dan menahan si Manso. Ternyata walaupun si Manso mengaku masih berusia 14 tahun, Yonghan mendapatkan akta kelahirannya yang asli berkat diberitahukan oleh gurunya di sekolah bahwa sebenarnya si Manso Bajindul ini sudah berusia 15 tahun dan sudah dikategorikan dewasa. Oleh sebab itu, karena undang-undang bisa memenjarakan anak yang berusia minimal 15 tahun, akhirnya si Manso pun tidak bisa lari lagi dan harus dihukum 15 tahun penjara atas semua perbuatannya. 너 족법소는 아니야? 당당하게 소년원으로 가겠네. Di kantor Satpol PP sendiri ternyata benar yang dikatakan ketiga bocah penjambret. Rupa-rupanya mereka memang bukan diberikan kehidupan yang layak dan hanya disiksa habis-habisan. Hingga tiba-tiba Yonghan dan yang lainnya pun lantas datang untuk menghentikan semua perbuatan mereka. Karena perekrutan anak-anak adalah program langsung dari pemerintah, Yonghan pun memberi mereka kesempatan agar tidak mengulangi perbuatannya, menyiksa anak-anak dan mengkorup dana dari pemerintah. Dan jika mereka melakukannya lagi, maka Yonghan memastikan proyek tersebut akan ditutup dan mereka akan masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 그땐 국가고 나발이고 싹 다 집어쳐 넣을 줄 알아. 감투 썼다고 까불지 마라 이 사기꾼 새끼야. Di kantor kepolisian Jungnam sendiri, ternyata Baek Do-sok sedang merencanakan sesuatu dan memanggil si Kapol Choi untuk datang menemuinya. Setibanya di sana, tiba-tiba Kapol Choi ditangkap oleh orang-orang dari kejaksaan karena diduga terlibat korupsi besar-besaran dan melakukan berbagai kejahatan. Rupa-rupanya Kapol Choi telah dijebak dan dikhianati oleh Baek Do-sok. 부정축제 처리법에 특수보험자 처벌법 위반. Setelah semua kasus berhasil diselesaikan, Yonghan pun kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Hiju. Yonghan bercerita ternyata di dunia ini memang ada orang-orang yang terlahir mempunyai sifat buruk dan suka berbuat kejahatan. Maka dari itu Yonghan pun berharap jika mereka mempunyai anak kelak, dia harus bisa mendidiknya agar menjadi orang yang baik. Hingga tiba-tiba siapa sangka, apa yang sudah mereka angan-angankan selama 2 tahun ini pun terwujud. Yang rupa-rupanya doa Hiju terkabul dan mereka pun akan segera mempunyai momongan. 여기 진짜 우리 아기가. 네, 진. 어머. 아니, 여보. Di tempat lain jauh di dalam pegunungan, seorang pria yang tinggal di sekitar daerah tersebut sangat penasaran karena sudah berhari-hari melihat banyak sekali burung gagak yang berputar-putar di sekitar pegunungan. Dan setelah dicari tahu, ternyata alasan para burung gagak itu selalu berputar-putar di sana karena rupa-rupanya ada sesosok jasad yang nampaknya adalah korban pembunuhan dan dibuang di daerah itu. Dan tentu ini akan menjadi kasus berikutnya untuk tim Yonghan pecahkan. Jadi kira-kira sesulit apakah kasus kali ini dan apakah Yonghan bisa menuntaskannya? Bagi yang masih penasaran, mari kita simak di episode terakhir minggu depan.